Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan daripada pembacaan kitab Sifat 20 atau kitab Tauhid, yang mana kita sudah memasuki sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat, yaitu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Lawannya maksudnya sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, mumasalatuhu ta'ala lil hawadis, artinya menyamai Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Mustahil ia menyamai bagi segala yang baharu. Wajib Allah Ta'ala bersalahan bagi segala yang baharu. Dalilnya, dalil Al-Qur'annya, laisa kamitslihi syai'un, artinya tiada seumpamanya Allah Ta'ala oleh sesuatu. Jadi sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang keempat. Jadi kita mempelajari sifat-sifat Allah ini untuk mengenali Allah. Untuk mengenali Allah. Jadi sifatnya yang keempat, kita mengenali Allah melalui sifat-sifatnya. Di antara sifat yang wajib bagi Allah yang keempat, Allah bersalahan, atau Allah tidak seumpama dengan yang baharu, artinya tidak seumpama dengan makhluk. Maksudnya zat Allah Ta'ala tidak sama zatnya dengan makhluk. Sifat Allah Ta'ala tidak sama sifatnya dengan makhluk. Af'al perbuatan Allah tidak sama dengan makhluk. Misal, Allah berbeda dengan makhluk pada zatnya. Zat Allah Ta'ala tidaklah ia berupa jisim. Jisim, jadi kita nih jasmani, nih badan kita nih jisim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berjisim. Berbeda dengan makhluk berjisim. Nah, jadi mukhalafatuhu lil hawadis, Allah Ta'ala bersalahan atau berbeda dengan yang baharu, artinya ada dua yang lebih mudah. Yang ada pada Allah Ta'ala tidak ada pada kita, pada makhluk. Yang ada sifat zat af'al pada Allah Ta'ala tidak ada pada makhluk. Dan yang ada pada makhluk tidak ada pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang ada pada Allah juga ada pada makhluk, maka makhluk bisa jadi Tuhan. Dan sesuatu yang ada pada makhluk itu tidak ada pada Allah. Karena kalau Allah memiliki sesuatu yang ada pada makhluk, maka Allah sama dengan makhluk.
Nah, jadi maksudnya Allah bersalahan dengan sekalian yang baharu pada zatnya, sifatnya, af'alnya. Artinya sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Zat Allah juga berbeda dengan zatnya makhluk. Nah, makhluk ia memiliki jisim atau jirim, benda. Dan tiada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki jihad. Misal dia tidak di atas dan juga tidak di bawah. Jadi Allah Ta'ala itu tidak di atas, tidak di bawah. Jadi jangan berdoa kita mentang-mentang ke atas lalu mengira Allah memiliki tempat di atas, kada. Kenapa berdoa? Berdoa itu tangan diangkat ke atas karena di atas itu kiblat bagi doa. Sedangkan Ka'bah itu kiblat bagi sembahyang. Sedangkan hati kita kiblatnya kepada Allah. Kenapa berdoa tangan diangkat ke atas? Seolah-olah Tuhan di atas, bukan. Jadi di atas itu merupakan kiblat. Kiblat orang berdoa, bukan menunjukkan Allah bertempat di atas, kada. Sebagaimana kita sembahyang mengarah ke Ka'bah, bukan berarti Allah berada di Ka'bah. Dada kita ini wajib di dalam sembahyang menghadap Ka'bah, kiblat. Karena kiblat merupakan apa? Ka'bah merupakan kiblat dada ketika sembahyang. Bukan berarti Allah di Ka'bah. Hati kemana kiblatnya? Nah, hati langsung kepada Allah. Jadi tangan kita ke atas itu bukan menunjukkan Allah di atas. Jadi Allah berbeda dengan makhluk, diantaranya dia tidak di atas, tidak di bawah. Kalau dahulu Allah di atas langit, Allah di atas aras. Adapun ayat tentang istiwa yang menjelaskan Allah beristiwa, itu istiwa yang layak bagi Allah, yang tidak sama dengan makhluk. Kemudian lagi tiada ada di belakangnya. Misal Allah tidak di belakang sesuatu dan tidak juga di hadapan sesuatu. Tidak di kiri, tidak di kanan. Jadi jihad nang anam itu kadada kiri, kanan, muka, belakang, atas, bawah, itu tidak berlaku. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Pertama jisim. Kalau makhluk berjisim. Jadi kita ini untuk mengenali Allah sebenarnya jisim kita ini. Jisim kita ini berbeda dengan Allah. Nah, sebenarnya berbeda karena Allah memiliki sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Contohnya ya kita berjisim. Terdiri dari juzu-juzu. Ada darah, kita nih ada kulit, ada daging, ada tulang. Tapi hakikatnya itu menunjukkan sebenarnya kita tidak ada. Buka daging, buka kulit daging, kita pecah. Kulit ini dipecah, daging lagi. Daging dipecah, tulang. Tulang dipecah, sumsum. Sumsum dipecah, apa lagi?
tertinggal sumsum dipecah, tertinggal atom nang kecil-kecil lagi. Yang kecil-kecil dipecah, yang paling kecil di dunia sudah dipecah lagi jadi nol. Nol dipecah jadi nol. Nol dipecah jadi nol lagi. Nol kali nol biar kali 1000, nolnya tetap aja nol. Nol kali 1000 tetap aja nol. Artinya kita ini hakikatnya kada ada. Adanya kita ini hanya sebagai dalil tentang adanya Allah. Dalil tentang adanya Allah. Jadi kalau ada melihat juga dalil yang menunjukkan adanya Allah, luar biasa orang itu kada tapi normal lah katanya. Misal Anda seseorang lahir dalam keadaan tidak memiliki kaki dan tangan, adalah biasa. Ada orang kada bebatis, kada bertangan, ada itu bilungka aja orang. Tanyai siapa nang mahandaki inya kada bebatis, kada bertangan. Pian dahulu hendak memang hendak kada bebatis kada bertangan enggak? Kalau pang pian nang mahandaki pian ni kada bebatis kada bertangan kada ada. Tanyai mamanya, kalau pang mamanya mengidam dahulu pian mahandaki anak kada bebatis kada bertangan. Tanyai mamanya kada ada juga. Tanyai pang abahnya kalau pang pian ada kada dahulu mahandaki anak pian ni kada batis kada bertangan, kada ada juga. Berarti ada zat yang mahandaki, yang bersifat kudrat iradat, yang bersifat berkehendak, yang bersifat kuasa nang maatur itu. Sidin tuh awaknya hitam luar biasa. Tanyai pian gak dahulu hendak lahir ke dunia ni hitam. Ujarnya mun kawa aku putih. Mun kawa hendak putih aku. Oh, kalau pang mamanya tanyai pian gak mengidam anak supaya hitam, mahandaki anak hitam. Ujar mamanya ada bang. Mun kawa putih itu bang. Abahnya itu juga. Nah berarti adanya makhluk dengan kita lihat dengan keterbatasan makhluk, keterpaksaan makhluk itu menunjukkan adanya Allah. Nah jadi sebenarnya kita mempelajari sifat-sifat ini hendak mengenali Allah. Nah di antaranya Allah itu berbeda dengan makhluk. Wa ma balu fi babika wallahu khilafu dzalik. Apa yang tahatar tergeritik di hati engkau, Allah berbeda dengan yang demikian itu. Allah menyalahi dari yang demikian itu. Ada yang terpikir di hati Allah tuh kayak ini, lain. Kan ada kainan setan, iblis tuh menggoda macam-macam. Apa yang terlintas tentang Allah di hati Allah tuh seperti ini, lain itu. Allah menyalahi bagi sekalian yang baru. Nah sama sifatnya ada sama. Pengasih penyayang misal Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Allah berbeda dengan kita. Allah Al-Karim, Maha Pemurah. Kita pemurah, tapi pemurah terbatas kita. Kita pemurah, penyayang, pengasih kita. Tapi apabila orang nang dikasihi, kada tahu-tahu, kita marah. Sidin ini waktu sakit, waktu miskin, kita bantui. Waktu miskin, waktu sakit, kita bantu. Perlu ini, perlu itu, datang dengan kita.
kita tolong sepenuh hati. Pas sudah sukses, kada tahu-tahu lagi. Sukses, kada tahu-tahu lagi. Maka kita nang membantui. Suatu saat miskin lagi orang itu. Datang pulang wan kita kira-kira kita bantulah lagi ini. Kira-kira kita bantulah lagi. Kada ini. Tapi Allah berbeda. Allah wala yubali kam yu'ti walimay yu'ti. Allah tidak peduli kepada siapa memberi dan berapa banyak ia memberi. Kepada hamba nang kada taat tetap diberi Allah. Sifat Allah. Kepada hamba nang kafir sekalipun tetap diberi Allah. Nah ini berbeda, sudah sifat kita dengan Allah berbeda. Nabi Ibrahim alaihissalam berjalan mencari tamu, gasan dijamu makan. Nabi Ibrahim terkenal nabi yang makan itu selalu menjamu tamu. Jadi beliau kada makan kecuali ada tamu. Oh, menyembelih kambing macam-macam karena mencari tamu Nabi Ibrahim. Suatu hari Nabi Ibrahim ini berjalan jauh, kada ketemu dengan orang yang diajak makan ke rumah. Tiba-tiba beliau menjumpai seorang laki-laki. Ujar Sidin, ujar Nabi Ibrahim, ayo lawasnya aku mencari orang yang hendak ku ajak makan ke rumah. Akhirnya berjalan, hendak membui makan nih. Sudah hampir sampai ke rumah, Nabi Ibrahim kada bertanya. Ujar Nabi Ibrahim, aku kada ingat menanyai orang ini agamanya apa. Ujar Nabi Ibrahim, wahai fulan, agama engkau apa? Ujarnya, agamaku majusi, aku penyembah api. Ujar Nabi Ibrahim, enggak itu kada jadi makan non aku boleh aja situ. Kada jadi Nabi Ibrahim memberi makan, kenapa? Orang majusi. Nah tiba-tiba Allah menegur Nabi Ibrahim. Ujar Allah, wahai Ibrahim, orang itu kafir kepadaku berapa puluh tahun. Sampai sekarang rizkinya masih kuberi, ujar Tuhan. Berapa puluh tahun dia kafir kepadaku, rizkinya kujamin. Keselamatannya sampai sekarang terpelihara. Engkau hanya mengetahui sehari bahwa dia kafir, kada jadi memberi makan nih. Nah, sifat Allah berbeda. Kita penyayang, itu hanya gambaran daripada penyayangnya Allah. Tapi manusia sendiri pada hakikatnya kada memiliki itu. Dia membantui orang, tadi orang ini sakit, miskin, kita bantui terus, pas sukses kada hiran-hiran. Tiba-tiba miskin lagi orangnya, datang lagi ke kita, kira-kira kita bantui ke kada lagi ini. Kira-kira amun kita normal bisa kada membantui lagi. Nah itu manusiawinya kita. Nah kalau Allah kada. Dan Allah afa walau qaddara. Allah memaafkan sekalipun ia mampu untuk menyiksa secara langsung. Kita maksiat hari ini, seandainya hari ini Allah mau nyiksa, menurunkan bala kepada kita, Allah qaddara, Allah kuasa. Tapi Allah tunda barangkalinya bertobat, ditunda Tuhan. Afa walau qaddara, memaafkan sekalipun mampu untuk menyiksa. Nah, itu Allah. Jadi Allah kada sama sifatnya, af'alnya. Zat Allah kada memiliki bentuk, ingati, kada memiliki jihad di atas, di bawah, di mana-mana kada memiliki. Nah, jadi kita mengetahui sudah Allah itu bersalahan, berbeda dengan sekalian yang baharu, berbeda dengan makhluk. Nah, para ulama mengatakan wala makana dalilul mukhalafah min a'zamil adillah dufi abihi a'zamu fitnatin fid dunya wa a'zamu fitnatin fil akhirah.
Manakala adalah dalil mukhalafah, bahwasanya Allah itu kada sama dengan makhluk sedikit pun, itu adalah sepaling besar dalil. Ditolaklah dengannya sepaling besar fitnah di dunia dan di akhirat. Jadi guna daripada keimanan kita bahwa Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, Allah bersalahan dengan yang baharu. Wa mabalu apa yang tahatar di hati engkau, bagaimana itu Allah, itu lain. Dalil ini akan menyelamatkan kita pada dua fitnah yang besar. Pertama fitnah di dunia, yang kedua fitnah di akhirat. Ammal fitnatul ula wahia dajjal. Adapun fitnah nang pertama, fitnah di dunia, yaitu fitnah dajjal. Orang yang beriman mengiktikadkan di hatinya Allah itu berbeda dengan sekalian makhluk, dia akan selamat daripada fitnah dajjal ketika di dunia. Jadi dijelaskan sedikit masalah dajjal. Kalau aku bertemuan di pinggir jalan, dajjal itu kada selama ini yang kita bayangkan. Dajjal itu ada keterangannya. Dajjal itu syabun lalih yatalah, pemuda lalih yatalah, kada bejanggut. Nang bejanggut kada bejanggut dajjal tu kaina. Kalau pang bejanggut lain dajjal. Jadi dajjal itu lalih yatalah, sudah digambarkan dajjal itu kada bejanggut. Wala syariba, dan kada berkumis. Kumis kada, janggut kada ada. Cuma bukan orang yang kada berjanggut kada berkumis, padahal kan dajjal. Nah, kada berjanggut kada berkumis. Awarul ainil yusra ka'annaha lam tukhlaq. Bular matanya yang sebelah kiri seakan-akan tidak pernah diciptakan. Jadi dajjal tuh matanya satu, matanya di kanan, dan mata kirinya itu bular seolah-olah kadada diciptakan. Jadi mun dajjal gambarannya di dahi, matanya tuh lain dajjal itu. Bila terbayang dajjal matanya di dahi, yalah. Dajjal itu matanya awarul ainil yusra, bular matanya nang kiri, ka'annaha lam tukhlaq, seakan-akan kada pernah diciptakan. Jadi nang kanan ada matanya, nang kada ada nang kiri. Cuma seolah-olah kada diciptakan, berarti kada ada biji matanya. Di mana tadi matanya? Di kanan juga. Kodenya di dahi bang, dajjal itu matanya. Karena anak orang lahir matanya ada di dahi, padahal kan dajjal. Wa ainuhul ukhra, dan matanya yang satunya nang kanan, mamjuzatun bidam, bercampur dengan darah. Jadi matanya tuh merah bercampur dengan darah. Ada sebiji mata cuma merah bercampur dengan darah. Ada kalau di sini nang bercampur dengan darahnya mata. Merah bercampur dengan darah. Alaiha jildatun ghalizatun maktubun baina ainaih kafirun. Di atas matanya ada daging yang kasar, daging nang tebal. Jadi di matanya sini tebal, daging yang tebal, kasar. Maktubun baina ainih kafirun, bertulisan di antara kedua matanya itu kafir. Makanya baina ainaih berarti dua juga matanya tuh. Ainaih itu dua.
Dua, cuma satunya seolah-olah kada ada. Ka'annaha lam tukhlaq. Seolah-olah kada diciptakan. Jadi nang kiri itu seolah-olah kada ada, bular. Nang kanan ada. Bertuliskan di antara kedua matanya kafir. Jadi di antara kedua mata itu ada tulisannya kafir. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Dan bisa membacanya tiap-tiap orang beriman, baik yang bisa menulis maupun kada bisa menulis. Asal orang itu beriman, kau membaca. Asal orang itu beriman. Jangan Allah bisa menulis gak ada kayaknya, bisa membaca tulisan kafir di dahi Dajjal itu. Nah, kemudian tuluhu tinggi Dajjal nih, perhatikan. Kalau panggil melihat mata orang pina bular, berjanggut kada, bakumis kada, Dajjal belum tentu. Lihat dahulu tuluhu tingginya samanu naziraan 80 hasta tingginya lainnya. Dajjal itu tingginya 80 hasta. Dajjal itu samanu naziraan 80 hasta tingginya. Berapa hasta sekarang? 46 kah? 46 sinti sehasta. Kali 80. Berapa tuh? Parak 40 meter kah? Iya kah? Parak 40 meter tingginya Dajjal itu. Samanu naziraan tingginya 80 hasta. Wa ardu ma baina mankibai salasuna ziraan, dan lebar di antara dua pundaknya, lebar badannya berapa? Salasuna zira, 30 hasta. Tingginya 80 hasta, lebar badannya 30 hasta. Kalau bertamuan buka hai lagi di jalan itu. Fitnahnya bukan besar badannya, bukan apanya, fitnahnya tuh nanti banyak. Akan disebutkan di sini. Watulu jabhatihi zira'ani, dan tinggi dahinya zira'ani 2 hasta. Makanya tadi tulisannya ganal, tulisan kafir itu 80 hasta. Awal lagi kita melihat tulisan kafir itu, kita kok melihat tinggi. Tapi karena memang dahinya ganal juga, kawai melihat kita meskipun 80 hasta tingginya, cuma kepalanya ganal juga. Kada mau bang, awaknya 30 hasta, lebarnya badannya 80 hasta, kepalanya kayak nyiur misal, kada kayak itu ada. Ganal lah juga. Jadi tinggi dahinya itu belum kepalanya, ini dahinya aja 2 hasta tinggi dahinya. Fiha karnun maksurut taraf, di dahinya tadi, jabhahnya tadi, ada tanduk yang ujungnya itu patah. Ada bertanduk ujungnya patah. Jadi Dajjal tuh ini ada tanduk tapi ujungnya patah. Ini supaya jangan macam-macam nih Dajjal tuh kayak apa. Padahal kan Presiden Amerika Dajjal yang mana-mana membaca sosmed. Dajjal tuh ada gambarannya sudah. Kaina ini bertanduk di dahi itu cuma ujung tanduknya patah. Kemudian lagi yahruju minhul hayat,
keluar dari tanduknya itu ular. Wa sya'ru ra'sihi ka'annahu agsanu sajaratin, dan rambut Dajjal itu ka'annahu agsanu sajaratin, seolah-olah seperti dahan pohon. Rambutnya kayak dahan. Ada kan yang rambut kayak dahan, ada lo kayak dahan. Wa ihda yadayhi atwalu minal ukhra, dan salah satu tangannya itu lebih panjang daripada yang lain. Jadi tangannya kena panjang sebelah. Yatanawwalus sahab biyadih, ia bisa menjangkau awan dengan tangannya yang panjang yang tadi. Kau menjangkau awan, kan diguncangnya hujan. Jadi awan bisa dijangkaunya dengan tangannya yang satu yang panjang tadi. Wa ya'khudhu samak min ka'ril bahar, dan dia mengambil ikan dengan tangannya yang panjang tadi dari dasar laut. Wa yuswihi fis sama, dan dijamurnya ke langit. Jadinya hendak makan iwak tangkapnya di laut, jamurnya ke langit, ke matahari maksudnya, dijemurnya ke matahari. Nah, jadi tangannya ini panjang, tapi sebelah yang panjang. Hendak berpanjang kayak apa aja kawa. Menangkap iwak di dasar laut, dijemurnya ke matahari kawa. Nyaman bawaan Dajjal itu. Wal yusihi pisamas, dijemurnya ke matahari. Kita lewati aja sedikit kisahnya nih, sedikit. Saya kira mengetahui apa fitnah yang akan terjadi. Dajjal ini kayaknya yahruju min Khurasan. Dia keluar dari daerah yang bernama Khurasan. Khurasan itu mana? Antara Irak dan Iran. Mau keluar di mana? Khurasan. Dajjal ya keluar di Pulau Kumala, lain itu. Dajjal ini keluarnya di mana? Kayaknya di Khurasan, antara Irak dan Iran. Wa yasihu salasa siyahat, dan dia berteriak 3 kali. Pas keluar itu kena berteriak 3 kali. Yasmauha ahlul masyriq wa ahlul maghrib. Yang mendengar akan teriakannya itu penduduk negeri yang ada di timur dan ada di barat. Saduniaan mendengar karena bilangnya berteriak. Sudah keluar nih Dajjal aja belum, adalah mendengar teriakannya sudah. Kan rancak tuh di sosmed, di media, sebenarnya Dajjal sudah keluar, belum lagi. Karena bila keluarnya berteriak 3 kali kena, dan mendengar ahlul masyriq wa ahlul maghrib. Penduduk dunia ini yang di barat dan di timur semuaan mendengar saking kerasnya teriakan Dajjal. Watut walahul ardu, dan dilipat bagi Dajjal itu bumi. Bumi dilipat, artinya kemananya hendak kawan. Hari ininya di Kota Bangun, kada usah dia ke Kota Bangun, kada usah Dajjal ke sini. Jadinya di Khurasan bumi itu dilipat, hendak ke Amerika, selangkah aja nya ke Amerika itu. Karena dilipat tutwalahul ardu, dilipat bagi Dajjal itu bumi. Makanya nya hendak kemana aja kawa kena keliling dunia Dajjal itu. Walahu himarun abtar, dan dia memiliki himar, tunggangannya, kendaraannya yang berwarna putih, nang kada bebuntut, buntung jar kita abtar itu.
baina uzunai arba'una ziraan, di antara dua telinganya, telinga kendaraannya itu 40 hasta. Wajar aja tunggangannya ganal. 40 hasta lebar belakang di antara dua telinga. Ini kan himar, telinganya ada sebelah sini, ada di sebelah sini. Di antara kedua telinganya ini 40 hasta lebarnya, karena himarnya itu lebar 40 hasta. Dajjalnya tadi tingginya 80 hasta, sesuai aja. Luasan Allah. Tuzillu ihda uzunai sab'una rajulan. Benaung di salah satu telinganya itu kawak 80 orang laki-laki. Telinga himarnya tadi tuh, tunggangan Dajjal tuh kawa benaung di situ 70 orang, saking ganalnya telinganya. Wa khutwatuhu masiratu salasati ayyam, dan langkah himarnya itu, satu langkahnya itu perjalanan orang 3 hari, selangkahnya aja. Satu langkahan himar Dajjal itu perjalanan 3 hari orang. Itu 3 hari sampai mana mau berjalan? 3 hari. Nah tuh selangkahnya aja tuh, selangkah kendaraannya. Fayudau ala zahrihi mimbaran min nukhasin, diletakkan di atas pundak itu kendaraannya tadi mimbar terbuat dari tembaga. Fayaqudu alaih, maka Dajjal duduk di sana. Fatattabi'uhu qabailul jin, maka mengikuti kelompok jin. Wa arbabul malahi, dan orang-orang nang arbabul malahi jami'an. Arbabul malahi itu orang-orang nang lalai. Kayak apa tuh, nang memiliki alat-alat musik nang lalai itu kayaknya jadi pengikut Dajjal itu. Nang musik-musik nang lalai itu. Kan musik itu ada nang melalaikan, ada nang membuat bersemangat beribadah. Berbeda musik itu. Ada nang melalaikan. Nah, orang-orang kayaknya nang musik-musik nang melalaikan itu, mereka itu kayaknya mengiringi Dajjal. Yadribuna baina yadayhi bitabul wal aizan. Mereka memukul di hadapan Dajjal dengan gendang dan kecapi. Fala yasma'uhu ahadun illa tabi'ahu, dan tidak mendengar musik itu seorang pun melainkan mengikutinya. Jadi orang-orang arbabul malahi, orang-orang nang berisi grup-grup musik nang melalaikan, kaina di zaman Dajjal itu 4 Dajjal nang menggendangkan di hadapan. Ilmatar bayum tiru, Dajjal tadi menyuruh dengan awan hujan, maka hujan. Wan nahri wa ya'muru bin nahri, wan nahra, dan dia menyuruh akan sungai, ayyasila fayasilu ilaih. Disuruh Dajjal sungai mengalir, fayasila ilaih, maka mengalir. Wan nahra ayyasila fayasila ilaih, ia menyuruh sungai mengalir, maka mengalir kepada Dajjal. Fa ayyarji'a, dan dia suruh kembali, fayarji'u, maka kembali lagi ke asal. Ujar Dajjal, mengalir sungai, mengalir.
Ujar dajjal jangan mengalir, kada mengalir. Ujar dajjal bebulik, diaturnya langit, diaturnya supaya hujan. Sungai mengalir kada mengalir, dajjal nang maatur di zaman itu kaina. Wa ayyan basa payan bisu, dan bahwa ia suruh kering maka kering. Sungai disuruhnya kering, jadi kering sungai. Yang bisi sumur bor kayak apa aja ujar dajjal kering. Jadi kelaparan waktu itu kena manusia. Wa ya'murul arda antun bita, dan dia menyuruh bumi supaya menumbuhkan, fatun bitu, maka bumi menumbuhkan. Ujarnya tumbuh, apa yang ada di bumi tumbuh. Wa antuhrija kunuzaha, dan ia menyuruh bahwa bumi tadi mengeluarkan perbendaharaannya, maka bumi mengeluarkan perbendaharaannya. Jadi nang di tanah nih ujar dajjal keluaran. Berlian, intan, batu bara itu kada pakai tambang lagi, ujar dajjal keluar. Kada bertambangan lagi, emas kada pakai tambang lagi udah. Ujar dajjal keluar. Wa ma'ahu jabalun min khubzi burin, dan di tangan dajjal dan bersama dajjal gunung daripada gandum, roti daripada gandum. Artinya seluruh makanan cuma ada pada dajjal waktu itu, maksudnya makanan seduniaan ini gak ada lagi. Nah ini ujiannya kayaknya. Makanan kada ada lagi di dunia ini, milik dajjal semuaan. Ini ujiannya kayaknya di zaman itu. Wanasu fi masyakatin min adamil qut, dan manusia pada masa itu berada dalam kesusah payahan karena ketiadaan makanan. Ila manittaba'ahu, kecuali orang yang mengikuti dajjal. Nah ini ujiannya kayaknya. Ayo pian kada makan 3 hari aja kayak apa? Ini gaina salawasan kada ada makanan. Dan ada makanan hanya pada orang-orang yang mengikuti dajjal. Ayo fitnahnya kaina. Kita ini ada aja lu makanan masih. Berarti dajjal belum keluar lagi. Jadi dajjal tuh kaina makanan kita nih kadadaan lagi sudah. Dajjal menyuruh kering, sungai kering. Disuruhnya kada tumbuh, bumi kada tumbuh. Jadi makanan habis. Sementara manusia berada dalam kelaparan yang bersengatan. Wa ma'ahu jannatun wa narun ala sabilit takhyil, dan beserta dajjal ada surga dan neraka atas jalan hayal. Idhuma nahrani yadda'ir rububiyata wa yad'un nas ilal iman bihi. Nah ini ujiannya. Dajjal itu kaina ada surga dan neraka pada dirinya. Surga diliatakannya, neraka diliatakannya. Padahal ala sabilil khayal, ala sabilit takhyil, itu hanya diulahkannya fatamorgana supaya melihat surga. Jadi orang yang melihat surga kayaknya umpat on dajjal. Nih dajjal bila kada mau umpat aku masuk neraka, nih surga. Yang jadi masalah wa yadda'ir rububiyah, dia mengaku Tuhan kayaknya. Wa yadda'ir rububiyah, dia mengaku Tuhan. Wa yad'un nas ilal iman bihi, dan dia menyeru manusia supaya beriman dengannya. Ayo, ini mengaku Allah kayaknya jaranya aku nih pang Allah nang selama ini buat nikam sembah.
Hendak melihat surga, nah surga. Hendak hujan, hujan. Hendak orang mati, dimatikan. Hendak orang hendak hidup, dihidupkan. Nah itu ujiannya ini. Dan dia berkata, kaina alastu birabbikum uhyi wa umit. Apa tidakkah aku ini Tuhan kalian, bisa menghidupkan, bisa mematikan. Berkata kaina kayak itu. Nah, faman laisa indahu dalilul mukhalafah aqarra lahu bil uluhiyah. Maka barang siapa tidak ada pada dirinya dalil bahwa Allah berbeda dengan sekalian yang baru, aqarra lahu bil uluhiyah, dia mengikrarkan dengan ketuhanan Dajjal. Bila orang tidak meyakini bahwa Allah tadi bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, dia bakal mengakui Dajjal sebagai Tuhan lainnya. Jadi orang yang beriman mengetahui bahwa Allah bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, berbeda dengan yang baru, yang ada akan beriman dengan Dajjal. Kayak apapun dahsyatnya ujiannya, kayak apapun ajaibnya yang ditampilkan Dajjal, nih surga, neraka, kita tahu Allah tidak seumpama dengan sesuatu. Ini berbentuk bertanduk lagi mengaku Tuhan lain. Ini sudah Tuhan kami laisa kamitslihi syai'un, tidak seumpama baginya sesuatu. Sebenarnya banyak lagi di sini diceritakan tentang ujian-ujiannya. Cuma karena waktu kita ini sudah hendak habis, hingga sini aja dulu. Nah, kaina ada lagi fitnahnya di akhirat, ujiannya. Hanya selamat orang-orang yang beriman bahwa Allah bersalahan dengan yang baru. Anda kaina insyaallah minggu akan datang kita bahas lagi. Al-Fatihah.